Baron, tak masalah, aku tuli. Dia dedikasikan hidupnya untuk menjalankan perusahaan, bekerja siang dan malam. Aku sudah memutuskan, di pernikahan hari ini, aku akan tanda tangani alih saham. Beri dia separuh, saham Hill Group. Vita sedang di luar, beri penghormatan ke orang tuanya. Kalau dia tahu. Apa yang kamu takuti? Dia tuli total. Aku bisa dengar sekarang. Hebat, aku harus beritahu Baron kabar baik ini. Kamu janji aku jadi istrimu. Jangan lupa. Tenang saja. Setelah dia tanda tangani perjanjian, aku bunuh dia. Aku sudah bersama gadis tuli ini untuk dapat saham. Sangat menjijikkan. Siapa di luar? Vita, kau baik-baik saja? Jangan berlebihan. Dia tuli, tapi dia bisa melihat kan? Vita, ayo pergi. Baron, setelah dapat saham, kita harus bunuh dia. Dulunya sahabat karibku yang bisa bagi segalanya. Vita, selamat menikah. Dan pria yang kukira bisa menemani hidupku. Kau lupa bawa ini. Aku tak menyangka ini semua akal-akalan. Untungnya masih ada waktu. Sayang sekali pengantin pria tampan nikah dengan gadis tuli. Kau tahu apa? Keluarga Hill kaya raya. Cuman punya satu anak perempuan. Keluarga Harris licik sekali. Menikahi gadis tuli ini hanya buang waktu untuk anakku. Berhenti di sini. Lagi pula dia tuli. Tapi dia bisa baca bibir. Bagaimana kalau dia paham? Setelah anak kita dapat uangnya, istri macam apa yang tak bisa didapat? Ayah, ini untukmu. Ibu, ini untukmu. Kau gadis tuli, tidak cuma tak bisa dengar, tapi juga buta. Aku kepanasan. Kau buta? Nyonya Harris, yang terpenting adalah membuatnya menandatangani. Jangan kalah besar karena hal kecil. Vita, maafkan aku. Ayolah. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Bahkan jika aku terluka, aku masih bisa menandatangani. Jujur saja, itu tidak penting. Kalau kamu tidak menandatangani, aku tidak bersamamu karena uangmu. Benarkah, Baron? Aku hanya merasa sedang tidak enak badan. Aku tidak ingin menandatangani. Bercanda saja, Baron. Kamu sangat mencintaiku. Mana mungkin aku mengecewakanmu. Kira kamu bisa mendapatkan keinginanmu, aku takkan membiarkanmu. Tunggu apa lagi? Umumkan sekarang. Putraku adalah penerus Hill Group. Nona Hill memutuskan untuk menyumbangkan setengah saham perusahaannya kepada panti sosial setempat untuk disumbangkan ke amal. Berikan tepuk tangan. Maksudmu apa? Bukannya seharusnya itu diberikan padaku? Mengapa disumbangkan ke panti sosial? Kamu menipuku. Baron, aku melakukan ini untukmu. Bagaimanapun juga, perbuatan jahat bisa mengantar ke neraka. Apa maksudmu? Apa yang terjadi?
Apa dia tahu sesuatu? Ini tidak mungkin. Saham-saham ini milik putraku, dasar pembawa sial. Nak, Ibu, apa yang kau lakukan? aku tidak bermaksud. Ibu, aku melakukan ini demi kebaikan Baron. Kupikir, dia terlalu cepat dipromosikan di perusahaan dan punya banyak musuh. Kusumbangkan ini untuk menambah pahalanya. Ibu, apa ibu jadi tidak senang? Sayang, terima kasih sudah memperhatikanku. Tak perlu sungkan, kita sudah menikah. Bukankah ini tugas istri? Pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Lepaskan aku. Ayah, ibu, lepaskan aku. Ayah, ibu. Jadi kau ingin membunuhku. Baron, aku tak percaya kau habiskan setiap malam begini, sementara aku tak bisa mendengar. Hari ini, malam pernikahan kita. Siapa di sana? Ada apa? Kenapa panik? Ada orang di sana. Tadi ada orang. Mungkinkah? Jangan khawatir. Dia sudah minum obat itu dan tidur lelap sekali. Tidak mungkin dia. Tidak. Aku curiga ada yang tidak beres dengan saham-saham ini. Aku tidak boleh menyisakan celah kali ini. Kamu terlalu gugup. Dia yatim piatu tanpa keluarga. Bahkan jika dia mati, tak ada yang peduli. Sudahlah, jangan rusak suasana. Ayo pergi. Gadis tuli, masih mengharapkan aku melayanimu. Kenapa kau tidak hilang saja? Vita, sudah waktunya. Minum obatmu. Ada apa, Vita? Kenapa? Aku baik-baik saja. Aku hanya berpikir, setelah minum ini begitu lama, tidak ada perkembangan. Mungkin ada masalah. Dengan obat ini, Bagaimana mungkin? Ini didapat dari dokter ternama. Ayo, minum sebelum obatnya dingin. baik. Maafkan aku, Nancy. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak berguna. Tak hanya tidak bisa mendengar, tapi juga kikuk. Maafkan aku. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Tak apa. Kalau begitu tolong bersihkan. Sampai bersih. Aku ingin sempurna. Kamu tahu, aku agak perfeksionis. Baik. Dengan kehadiranmu, aku merasa lebih baik. Kamu tidak seperti pelayan licik yang menggoda suami orang untuk menaikkan status. Bagaimanapun, kamu sahabatku. Tepat. Sahabat. Berbagi segalanya. Kapan kamu akan dapatkan sahamnya? Wanita itu semakin keterlaluan. Sampai menyuruhku menyajikan tehnya. Ada apa? Kamu merasa direndahkan, bukannya kamu yang ingin merawatnya. Aku melakukan ini untukmu. Kamu tak mengenalku. Tidak juga aku tahu. Aku merasakannya di ranjang. Dia belum tidur. Kenapa aku harus peduli? Dia tuli. Tapi kurasa dia mungkin dengar sesuatu. Menurutmu dia sudah sembuh?
Jangan paranoid. Kalau bisa dengar, dia takkan tetap bersamamu. Tapi aku merasa tak aman. Bagaimana jika... Kalau begitu, mari kita uji. Apakah dia bisa dengar? Bagaimana? Ide bagus. Kamu nakal sekali. Baru sadar sekarang. Sayang, mengapa engkau ajakku ke sini? Bukankah ulang tahunmu? Sebentar lagi, aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Kau terlalu misterius. Lihat, Aku datang untuk menangkapmu. Ayah, ibu, aku tahu kau merindukan orang tuamu. Kutemukan rekaman ini dan mengumpulkannya, supaya bisa kau tonton saat kau merindukan mereka. ayah. Remnya tidak berfungsi. Seseorang mencoba membunuh kita. Cepat, hubungi Vita. Putar rekaman orang tuamu sebelum kecelakaan. Dan lihat reaksi. Ayah, ibu, aku sangat merindukanmu. Mengapa kalian meninggalkanku begini? Mereka mengujiku. Aku tak boleh ketahuan. Sayang, Ada apa? terima kasih. Kau pantas menerimanya, kau kekasihku. Ngomong-ngomong, aku juga punya hadiah untukmu. Omong-omong, aku juga punya hadiah untukmu. Apa itu? Ini dokumen pengalihan saham. Aku ingin menyerahkan perusahaan ini padamu. Benarkah? Apa kau serius mau memberikan perusahaan ini padaku? Ya, sayang. Pendengaranku terganggu, dan para pemegang saham sudah tidak puas. Jadi, lebih baik kau yang mengelola perusahaan ini. Lagi pula kita sudah menikah. Milikku adalah milikmu. Sayang, aku senang. Kau berpikir begitu, pada akhirnya, siapa pemilik perusahaan tidak penting. Yang penting adalah, aku tak mau kau kelelahan. Sayang, kau sangat baik padaku. Terima kasih. Aku tak akan mengecewakanmu. Capitano, kau beruntung kali ini. Tapi kita paham itu keberuntunganmu tak akan bertahan lama. Dick, jika tak segera kembali, Hill Group akan berganti nama jadi Harris. Mengenai transfer saham, Nyonya Hill, mantan ketua, merasa sangat bersalah dan menganggap diri tak pantas, hingga memutuskan mengundurkan diri. Aku akan mengambil alih. Pak Harris, argumenmu masuk akal. Wanita itu menyumbang setengah sahamnya ke pusat kesejahteraan. Siapa tahu, nanti perusahaan pun dijualnya. Kitalah yang akan rugi. Ini dokumen yang ditandatangani mantan ketua sendiri. Meski sudah diputuskan, kita tetap perlu voting agar prosesnya resmi. Supaya tak ada yang bilang kursi ketua ini ku dapat dengan cara mencurigakan. Sekarang, jika ada yang keberatan, silakan angkat tangan. Baiklah, dalam hal ini, kuumumkan bahwa pengendali Hill Group, Saya menolak.
Siapa kau? Ini rapat tertutup. Silakan keluar. Bukankah itu putra keluarga Hill yang menghilang bertahun-tahun? Ethan, Garrett Hill dan istrinya meninggal dalam kecelakaan dan putranya menghilang setelahnya. Mengapa dia kembali sekarang? Bagaimana bisa ada anggota keluarga Hill muncul? Apalagi yang Vita sembunyikan dariku? Karena kau putra keluarga Hill. Pasti kakak Vita. Halo, aku iparmu, Baron. Benarkah? Kau ingin saham, tapi setengah ini milikku. Vita tak berhak mengaturnya. Apa katamu? Baron, ada apa? Dia sedang cari masalah. Terakhir kali, dia menyumbangkan sahamnya di depanku. Sekarang dia bawa saudaranya untuk mengganggu aku. Dick, aku tahu aku bisa percaya padamu. Baron, jangan bertindak gegabah. Jangan. Baiklah, karena kau sudah mengirimnya untuk menggagalkan rencanaku, aku akan pastikan dia bersatu kembali dengan orang tuamu. Telepon Dick dan beritahu dia, Vita ingin membahas sesuatu di Villa Selatan. Sergap dia di perjalanan. Pastikan dia mati. Tak ada yang bisa menghentikanku, bahkan kau. Dick, angkat teleponnya. Apa kau yakin dia akan datang? Tentu saja. Tidakkah kau ingin menguji apakah dia benar-benar bisa mendengar? Dia sudah kehilangan orang tua. Dia akan berusaha maksimal melindungiku. Baron, ini adalah ketulusanku. Aku juga membencinya. Seperti yang kau rasakan. Kalau begitu, bantu aku membuktikan apakah dia benar tuli. Itu mudah. Pulang saja dan pura-pura rencana ini gagal. Lalu gunakan taktik yang digunakan pada orang tuaku dulu. Dia pasti tidak bisa tenang. Baron, lihat. Ikan sudah terkait. Jika tidak salah, mobil ini milikmu, bukan? Aksi. Siapkan penyergapan di sana. Ingat, pastikan dia kecelakaan dan tewas. Dick, angkat teleponnya. Dick, Vita, selamat tinggal. mungkinkah semua ini untuk mengujiku? Apakah aku yang ingin mereka bunuh? Vita, lihatlah berani-beraninya kau mengatur siasat melawanku. Setelah ini, kau masih terlalu polos. Puaskah kau sekarang? Kau tega membunuhnya juga. Itu tuduhan yang tidak adil. Kita berdua yang bekerja sama. Tapi aku harus akui, kau kejam. Kau bahkan membunuh adikmu sendiri. Bukankah kau juga sama? Wanita itu menyebabkan kematian orang tuaku, menguasai Hill Group, dan ingin mengendalikanku. Sayangnya, aku bukan lagi anak polos itu. Jadi, katakan, kenapa kau ingin bekerja sama denganku? Kau sudah kuasai Hill Group, tapi tak punya saham. Sementara aku bisa bantu kau merebutnya kembali, maka kerjasama kita adalah solusi terbaik. Sayang setelah bertahun-tahun, penyebab kematian orang tuaku masih belum jelas.
banyak orang yang ingin membunuh mereka. Tidak ada. Bagaimana mungkin? Vita, aku tahu kau di dalam. Kau pasti terluka. Keluar. Aku akan antar kau ke rumah sakit. Tunggu. Daripada cari-cari tanpa arah, mengapa tidak telepon rumah dan tanya apakah Vita ada di sana? Halo? Jangan khawatir, dia sedang tidur di tempat tidur. Tapi ini aneh. Sudah hampir pukul 11, tapi tidak ada suara sedikit pun darinya. Mungkin dosis obat semalam terlalu tinggi. Coba periksa di bawah selimut. Oh, Ada apa? Apa Vita ada di sana? tidak apa-apa. Bel pintu berbunyi. Akan kuperiksa. Halo Nona, mobil sudah kami servis sesuai permintaan Anda. Ini kunci mobilnya, silakan diambil. Mobil? Mobil apa? Anda pasti sedang banyak pikiran. Bukankah Anda menelepon kemarin untuk meminta kami mengambil mobil Anda servis pagi ini? Mungkinkah dia? Nona, tolong tunggu sebentar. Sebentar saja. Ini, lihatlah, lihat saja. Mobilnya sudah dibersihkan. Tuan. Dia pasti sengaja melakukannya. Kita semua sudah dipermainkannya. Dia tidak terjebak. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa mendengar? Akan kucari tahu. Setibanya di rumah. Bermain kucing-kucingan denganku? Kau takkan luput dari ini. Nona, marilah. Tolong periksa ini untuk menyelesaikan proses serah terima. Jika ada masalah saat menggunakan mobil nanti, kami tidak bisa bertanggung jawab atas keluhan klien seperti Anda. Lihat, mobilnya sudah dibersihkan. Baiklah. Kami juga sudah ganti oli. Oke. Siap. Baron, kau akhirnya pulang. Cuci mobil saja bisa menjebakmu. Kau tidak berguna. Bawa aku ke atas. Yakin tak ada yang pergi? Aku di rumah sepanjang pagi, bahkan nyamuk pun tak ada yang masuk. Ada apa, sayang? Biasanya kan kau yang membangunkanku. Kenapa kau datang dengan Nancy hari ini? Kalau tidak tahu, bakal kukira kalian sedang berselingkuh. Bagaimana mungkin? Aku hanya berpikir, kamu belum bangun lama. Jadi aku datang mengecek. Mungkinkah orang itu bukan dia? Apa dia benar-benar tak dengar? Aku mulai ragu. Apa selama ini salah? Semua ini berkatmu, sayang. Sejak aku minum susu yang kamu siapkan, tidurku jadi lebih nyenyak. Nancy, menurutmu Baron, baik padaku? Kau istrinya.
Wajar dia melakukan itu. Ngomong-ngomong Vita, Baron membawa Dick pulang untuk kejutan. Benarkah? Di mana dia? Dia di lantai bawah. Baron, tolong temani dia dulu di bawah ya. Aku ganti baju dulu. Sebentar lagi turun. Baik, cepat ya. Sayang Dick di mana? Dick, Vita, hari ini sangat terik. Kenapa pakai lengan panjang? Takut berkeringat nanti. Atau jangan-jangan mau sembunyikan sesuatu? Maksudmu gaun ini? Baron sengaja memesankannya sebagai hadiah pernikahan dari luar negeri untukku. Lagi pula aku transparan di rumah sendiri. Benar kan, Baron? Vita, Dick, akhirnya kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Dick, terima kasih. Vita, kenapa tak kau hindari? Kalau bukan karena suapku pada sopir sebelumnya, kau takkan selamat hari ini, tak ada risiko. Tak ada hasil. Kau tahu itu? Baron sangat berhati-hati. Kita harus lakukan ini untuk dapatkan kepercayaannya. Lalu bagaimana dengan nyawamu? Kau tak mau hidup? Kau tak menyalahkanku juga, jika aku benar. Diam. Aku menyalahkanmu, tapi kau saudariku. Bagaimanapun, ibu dan ayah sudah tiada. Jika ingin menebus dosa, hiduplah dengan baik. Mengerti, aku tahu harus bagaimana. Aku sangat senang kau kembali untuk membantuku. Terima kasih, Dick. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sopirnya tak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia sudah kembali. Jika kau tertangkap, Aku tahu jalan pintas. Antar aku ke pintu belakang. Lalu kau putar lewat depan. Perhatikan waktunya. Masuklah lewat pintu depan setelah Baron. baik. Dick, kau kurusan. Vita, karena Dick sudah kembali, mari kita jadi tuan rumah yang baik. Vita, tanganmu. Sakit? Tidak. Aku cuma tidur terlalu lama pagi ini. Tanganku agak kesemutan. Benarkah? Biar ku bantu kamu melenturkan sedikit. Astaga, Makanannya sudah siap. Vita, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sayang sekali minyak cabai, lezat ini, dan baju baruku yang Baron berikan. Ini salahku. Aku tidak dengar panggilanmu. Tidak apa. Yang penting kamu tidak kenapa-kenapa. Ini hanya sebuah baju. Aku akan belikan yang baru. Baron, aku lega kamu tidak marah padaku. Aku akan ganti baju di kamarku. dengan kepergian tuan rumah, tidak ada lagi yang bisa ditonton. Baron, aku akan pergi dulu. Baron, dia jelas-jelas melakukannya sengaja, berpura-pura tidak mendengar. Pembelaan yang bagus. Dan Dick itu juga ada yang tidak beres. Kita akan segera tahu. Apakah ada masalah? Kamu punya rencana?
Dalam rapat 3 hari lagi, aku akan paksa Dick untuk tampil sebagai pemegang saham utama dan keluarkan wanita itu. Begitu dia pergi, aku bisa sepenuhnya ambil alih Hill Group. Tapi apakah dia akan mendengarkanmu? Dia tidak punya pilihan. Apa yang bisa dilakukan anak kecil seperti dia? Lagi pula, kurasa dia membenci kakaknya juga. Baiklah, kudoakan kesuksesanmu. Vita, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Tapi rapat pemegang saham akan rumit. Setengah anggota dewan adalah orang-orang Baron. Aku hanya bisa menahan, sementara dengan jabatanku. Untunglah kau dengan tegas menyumbang separuh sahammu di depan semua orang. Kalau tidak, mereka pasti sudah bergerak melawanmu. Itu hanya menunda mereka sementara. Tapi kurasa, ada yang aneh dalam hal ini. Anggota dewan ini, semua senior di perusahaan. Bagaimana Baron bisa punya pengaruh sebesar itu untuk patuhi mereka? Ada yang mendukungnya? Aku tidak tahu. Kita harus lihat perkembangannya. Selain itu, ada satu hal lagi. Apa? Aku cek di rumah. Ada brankas di ruang kerjanya Baron. Ada firasat. Sesuatu yang penting ada di dalamnya. Mungkin terkait kematian ibu dan ayah. Aku harus membukanya. Sayang, minum susu ini sebelum tidur. Baik. Ayo. Terima kasih, sayang. Aku mau menerima telepon. Rita, aku tahu kau merencanakan sesuatu. Akhir-akhir ini, aku merasa dia sedang mencari sesuatu. Jangan beri obat tidur malam ini. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Jika hal ini penting baginya, dia takkan melewatkan kesempatan malam ini. Ruang studi, dia ingin mencari. Apa yang dia lakukan? Bagaimana? Mungkin ini. Bukannya mereka sudah mati? Tak ada reaksi. Mungkinkah hari ini dia tidak memberi obat padaku? Mau mengujiku, ya? Baiklah. Karena kau ingin tahu apa yang kulakukan, akan kuperlihatkan. Mari kita lihat apakah kau bisa menatap matamu sendiri.
Sudah kuduga, mereka berdua sudah mati. Aku pasti berhalusinasi. Atau ada dalang di balik ini. Astaga, Nyonya Harris pingsan. Tidak, Vita, Baron. Aku melihat orang tuaku. Tadi malam. Mereka menangis. Dan bilang aku tak berbakti, bahwa mereka mati mengenaskan dan minta aku membalas mereka. Vita, ini hanya kecelakaan mobil. Supir yang bertanggung jawab sudah dipenjara. Tak ada balas dendam. Kau baru saja mengalami terlalu banyak tekanan, makanya kau berhalusinasi. Sebaiknya kau istirahat. Aku akan suruh pelayan buatkan teh herbal. Apa aku benar-benar terlalu berpikir dia belum pulih pendengarannya? Ini benar-benar berbeda dengan surat kematian yang kulihat. Ternyata orang tuaku tidak langsung meninggal, tapi sempat bertahan menungguku. Baronlah yang menunda-nunda waktu, hingga aku tak bisa menemui mereka terakhir kali. Aku dan Dick menerima dokumen palsu. Tapi siapa yang menandatangani ini? Hanya orang terdekat yang bisa tanda tangan. Jadi siapa? Mungkin pelakunya. Tunggu. Masih ada tempat yang belum kuperiksa. Ya ampun. Siapa di sana? Halo, Tuan. Jangan khawatir, semuanya sudah terkendali. Tuan? Siapa itu sebenarnya? Aku tak pernah dengar Baron menyebutnya sebelumnya. Siapa yang menandatangani laporan ini? Dan siapa Baron yang disebut? Vita, kita sudah lama tak bertemu. Kau ingat aku?
Pen, Lee, benar-benar Anda. Kenapa Anda menghubungi saya? Ku dengar kau sedang bermasalah, dan kau memberikan separuh sahammu. Itu tindakan putus asa. Aku turut sedih mendengarnya. Tapi aku akan pulang segera. Hubungi aku jika ada masalah. Benarkah Anda akan kembali? Bagus sekali. Anda anggota pendiri dewan. Anda berusaha keras membangun perusahaan. Jika Anda membantu, segalanya bisa berubah di rapat pemegang saham. Ada masalah apa? Setelah Anda kembali, akan kuberi detailnya. Baik. Tian Harris, ini keinginan seluruh pemegang saham. Beberapa tahun terakhir, Anda, Ji, mengelola perusahaan. Vita, tidak berkontribusi, tapi tetap jadi ketua. Jangan bicara begitu. Vita peduli PD perusahaan ini. Mohon. Kenapa kamu di sini? Ini rapat pemegang saham, kan? Silakan duduk. Melengsarkanku, kesuksesanmu karena ajaran orang tuaku. Tapi aku tak tahu, kamu begitu kecewa padaku sampai ingin mengusirku dari Hill Group. Margamu Hill, tapi tak pernah berbuat baik untuk Hill Group. Selama ini, bukan karena usaha keras T.N. Harris. Kita semua sudah hidup miskin. Jangan bicara begitu. Vita sudah di sini bertahun-tahun. Usaha tulusnya patut dihargai. T.N. Harris, kalian pasangan. Wajar jika kamu membelanya, tapi kami melakukan ini untuk perusahaan. Pidato bagus, ini untuk perusahaan. Kalian lupa, asal-usul jabatan kalian. Saat orang tuaku meninggal, dan perusahaan dalam krisis, kalian minta aku jadi presiden direktur? Mengkhianati dan memutus hubungan? Tian, Lin, kamu ahli melakukan itu? Kiraku, aku membakar jembatan, baiklah. Hari ini, jika ada YJ bekerja di perusahaan, membantumu. Pemberhentianmu kami cabut, setuju? Cukup mengesankan. Ternyata kalian sudah menyusun rencana. Jangan berbicara sembarangan. Jika kamu mampu, cari saja pembantu. Bagaimana jika aku WG membantu? Bagaimana jika aku datang membantu? Tuan Lee, mengapa Anda kembali? Kalau aku tak kembali, aku takkan tahu kau menggertak Vita. Ini siapa? Ini Tuan Darren Lee, beliau pejuang perusahaan yang berpengalaman. Beliau mendirikan perusahaan ini bersama orang tua Vita. Tanpa beliau, perusahaan takkan seberhasil ini. Anda sesepuh Vita. Harusnya aku menyapa dengan benar. Senang bertemu Tuan Lee. Terlalu berlebihan bagiku. Kau bilang akan cabut pemberitahuan asalkan ada yang bantu Vita. Jadi, kalau aku bantu, apa kau tetap lakukan? Ya, tentu saja. Tuan Lee, Anda pejuang perusahaan ini. Karena Anda bantu dia, kami akan mencabutnya. Sekarang, kami juga akan biarkan Nan Hill menjadi presiden. Tuan Harris, kami ingin bantu Anda, tapi Tuan Lee kembali. Kami tak sanggup lawan beliau. Sudah kukatakan, aku tak ingin menjadi presiden Hill Group. Kalian paksaku. Sekarang kalian mengadu domba kami. Sangat konyol. Vita, percayalah padaku. Aku sungguh percaya. Kita pasangan. Jika engkau bantu orang, itu pengkhianatan. Bukan? Benar, aku takkan lakukan.
Kalau tak ada urusan, silakan pergi. Kau juga. Aku belum temui Tuan Li sejak lama. Jadi kita akan ngobrol. Tuan Li, terima kasih. Kalau bukan karena Tuan, aku mungkin sudah. Sepertinya suami Anda tidak biasa. Aku tak menyangka dia hampir mengesampingkanmu. Ini kesalahanku. Aku terlalu percaya padanya. Jangan sedih. Kamu masih muda. Wajar saja melakukan kesalahan. Sekarang aku kembali. Takkan ada yang mengganggu kamu dan Dick lagi. Tuan Li, terima kasih. Kita, hati-hati. Kau menghindar. Kau bisa dengar aku, kan? Aku, Pura-pura tuli untuk dapat simpati. Kali ini aku akan membongkar topengmu sendiri. Kita, hati-hati. Bagaimana bisa kau seceroboh ini? Kita ternyata menikahimu. Kita, maafkan aku. Kau sembrono, bahkan pada Vita. Kurasa, kamu tidak pantas jadi manajer. Lebih baik turun ke lapangan untuk belajar. Apa? Kita, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Bantu aku minta maaf. Baron, maafkan aku. Tuan Li sudah baik padaku sejak aku kecil. Dia sedang marah. Kalau aku membelamu, hukumannya akan lebih berat. Begini saja, turuti dulu perintahnya. Turun ke lapangan beberapa hari. Nanti akan kubantu setelah dia tenang. Kau? Baron, kau pantas menerima ini. Sepertinya Tuan Li tulus padaku. Dia banyak membantuku. Jadi seharusnya aku jujur padanya. Tuan Li, sebenarnya aku... Vita. Maaf. Vita, aku tidak menyangka Baron mengadakan rapat dewan tanpa memberitahuku. Aku datang segera setelah tahu. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Berkat Tuan Li, rencana jahat Baron gagal. Tuan Li? Ya, ini Tuan Li. Dia ikut mendirikan perusahaan dengan orang tua kita. Tapi kemudian dia pergi ke luar negeri untuk mencari perkembangan lebih baik. Kau masih kecil waktu itu, jadi kau tidak tahu. Tuan Li kembali dari luar negeri untuk membantuku. Apakah kau, Dick? Terakhir kali kulihat, kau masih anak kecil. Sekarang kau sudah dewasa. Vita, laporan yang kau kirim padaku. Tidak apa-apa, Dick. Kau bisa mengatakannya di sini. Tuan Li bukan orang luar. Dia terpukul keras oleh kematian orang tua kita. Dan dia harus tahu kebenarannya. Vita, apa maksud kau? Tuan Li, aku curiga ada yang salah dengan kematian orang tuaku. Aku menemukan surat kematian orang tuaku di brankas Baron. Dan itu berbeda dari yang kami terima. Lebih mencurigakan. Ada tanda tangan yang dihapus. Aku kirim 2 laporan itu ke lembaga autentikasi. Hasilnya akan keluar dalam 2 hari. Apa? Bajingan. Baik, aku mengerti. Ada masalah apa? Apakah ada masalah dengan sahamnya? Wanita tuli itu ternyata mendapat bukti penting. Bukti itu dikunci dalam brankas. Tak ada orang lain yang tahu kata sandinya. Apakah siapa di sana? Kita dan Dick sedang merencanakan sesuatu. Mereka mempermainkanku. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Aku ingin berbaik hati pada mereka. Kalau sudah begini, aku tak akan membiarkan mereka. Karena si Jalang itu berusaha mengatasi aku dengan Dick. Aku tak bisa biarkan dia tinggal di sini. Tapi Dick punya separuh saham perusahaan.
Aku akan jadikan saham itu senjata melawannya. Suruh staf keuangan transfer semua aset. Ini melanggar aturan perusahaan. Jika semua aset ditransfer perusahaan, Ini perintah Pak Hill. Ada tanda tangannya di sini. Lakukan saja. baik. Apa kau benar bisa membuat Dick menandatangani? Bagaimana dia mau mendengarmu? Dia tak mendengarkan aku, tapi dia dengar Vita. Maksudmu, Vitalah yang menyuruhnya tanda tangani perjanjian? Kau akan segera tahu. Kapan kamu kembali? Bayar utangnya, kembalikan uang kami. Apa yang terjadi? Ada masalah apa? Pergi. Bayar utangnya, kamu harus mengganti rugi. Kembalikan uang kami, jelaskan pada kami, kembalikan uang kami. Bagaimana bisa begini? Kemudian masih baik-baik saja. Apa yang terjadi? Vita, apa maksudmu? Kenapa kau jebak kami? Apa? Jangan berpura-pura. Tanpa izinmu, Dick tidak mungkin berani mentransfer semua aset Hill Group ke luar negeri. Apa? Karena dia, rantai modal, perusahaan ini putus total. Kurasa, Hill Group akan bangkrut. Bangkrut? Tidak mungkin Dick melakukan itu. Benar. Semuanya, saya kenal Dick dan Vita sejak kecil. Mereka takkan melakukannya. Tuan Lee, dalam keadaan begini, jangan terus melindungi mereka. Ya, lihat ini. Ini tulisan tangan Dick. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Apakah Anda Tuan Hill? Ya. Kami telah berhasil memulihkan tanda tangan yang terhapus dengan teknologi. Silakan ikut saya untuk mengetahui detailnya. Baik, silakan. Sungguh, kami tak temukan dia, maka kami ke sini. Anda harus jelaskan pada kami. Ya, berikan penjelasan. Ya, berikan penjelasan. Jelaskan pada kami. Vita, pemegang saham ini, sangat agresif. Pasti sudah merencanakan ini. Saya setuju. Yang penting sekarang adalah mempertahankan posisi Anda. Tuan Lee, maksud Anda? Tapi saya hanya bisa pakai cap keluarga untuk ambil saham dan usir mereka yang mengkhianati perusahaan dan keluarga. Jika saya lakukan, Dick akan dikambing hitamkan dan selamanya jadi pengkhianat dan pendosa. Jadi, kau ingin lihat perusahaan runtuh? Vita, jangan ragu. Cepat ambil keputusan. Aku sadari Dick akan kulindungi dia. Tapi sekarang harus selamatkan perusahaan. Baik. Dia itu, bukan? Aku harus beritahu Vita. Angkat teleponnya, Vita. Shaw, Ibu, kumohon maafkan aku. Aku harus mengusir Dick dari keluarga. Vita, siapa itu? Atau perusahaan orang tuamu bisa hancur?
Tunggu. Tunggu. Aku dengar sesuatu. Vita, kau dengar apa? Tidak ada. Aku mau 2 batang hio. Aku ingin bakar hio untuk orang tuaku. Baik. Aneh. Aku baru saja dengar suara Dick. Apa aku salah dengar? Jangan sampai kau rusakkan. Untungnya Tuan Harris menyuruh kami jaga di sini. Atau kenapa belum distempel? Nona Hill, kau mengulur waktu. Dick, maaf. Untuk selamatkan perusahaan, aku harus lakukan ini. Puas sekarang? Nah, baru benar. Tapi, dengar baik-baik, Vita. Ini belum selesai. Ya, Dick harus lunasi utang, atau kami laporkan ke polisi. Jumlahnya besar, Dick mungkin harus habiskan sisa hidupnya di penjara. Semuanya, demi kehormatanku, akan kugunakan semua hartaku untuk melunasi utang dari Dick. Kumohon, lepaskan. Dick. Benarkah? Luar biasa, Tuan Lee, engkau dermawan. Kami akan ingat kebaikanmu. Tuan Lee, kau... Vita, sekarang Dick sudah tersesat. Tak tahan melihatnya, menghabiskan sisa, hidup di penjara. Vita, karena masalah pendanaan sudah selesai, mari ke perusahaan untuk menyelesaikan sentuhan akhir. Baik. Tidak, Tuan Lee, kami tak bisa biarkan dia menangani ini. Dick yang melakukan kesalahan itu. Jadi, kurasa Vita juga tak bersih tangannya. Apa maksudmu? Maksudmu aku terlibat dalam ini? Mungkin, Mbak. Bagaimanapun, sebaiknya kau jangan datang ke perusahaan dulu. Setelah masalah ini reda, kau bisa lanjutkan jadi presiden direktur. Ini bukan hanya keinginanku saja. Ini keinginan semua pemegang saham, ya. Vita, sekarang semua sedang tegang. Bagaimana jika kau istirahat di rumah sementara waktu? Aku akan ke perusahaan urus masalah ini. Aku juga akan cari Dick. Baiklah, Tuan Lee. Terima kasih. Kita semua akan baik-baik saja. Tuan Hill, kau pintar. Kau benar-benar mempermainkanku. Kau juga tahu hal yang tak seharusnya kau ketahui. Sekarang, tunggu saja lihat bagaimana aku akan hancurkan Vita. Kalian punya hubungan yang erat. Kurung dia tanpa izinku. Tak ada yang boleh temui dia. Baik, Tuan Harris. Dick, angkat teleponnya. Pasti terjadi sesuatu pada Dick.
Nyonya Harris, saat saya membersihkan luar tadi, saya menemukan jam tangan pria. Apakah ini jam tangan Tuan Harris? Ini jam tangan Dick. Nyonya Harris, kenapa Anda? Tunggu, Aku tidak salah. Itu suara Dick. Dia pasti datang ke sini. John, apa kau sudah melakukan sesuatu pada jam ini? oh Nyonya Harris, mana mungkin? Ini sangat mahal, aku tidak berani. Ini seperti jamnya terlihat saat aku menemukannya. Baik, aku paham. Kau boleh pergi. Baik, Siapa yang berani menyakiti Dick? Kejadian hari ini, mulai dari perjanjian transfer sampai pemberitahuan untuk mengusir Dick, semua ditujukan pada Dick. Siapa yang melakukan ini? Apakah laporan otopsi yang dikirim untuk diverifikasi? Halo, apakah ini lembaga autentikasi PON? Apakah Dick Hill pergi ke sana hari ini? ya, dia datang ke sini pagi tadi. Push. Tapi setelah melihat laporannya, dia buru-buru pergi. Laporan fisiknya. Oh, sebenarnya aku sadari Dick bisa kirimkan laporannya padaku. Tapi Tuan Hill datang ke sini baru saja dan mengambil laporannya. Dia memakai masker dan kacamata hitam dan dibungkus rapat-rapat. Tapi dari sertifikat yang ditunjukkannya, dia memang Tuan Hill. Apa? Jadi, ini semua karena laporan autopsi yang dikirim ke lembaga. Siapa yang dibalik ini? Kini hanya Dick yang tahu kebenaran. Setelah kutemui Dick, kebenaran akan terungkap. Tapi, apa arti angka-angka di jam ini? Waktu. Bukan. Dick, apa yang kau mau agar ku ketahui? Harris. Baron Harris. Ini hadiah dari pimpinan perusahaan lain untuk Nyonya Harris. Kurasa Anda tak boleh mencoba ini. Jika Nyonya Harris tahu, Nyonya Harris, dia tak akan lama jadi Nyonya Harris. Menurutku, lebih baik kau memujiku. Setelah aku jadi Nyonya rumah, aku mungkin memberimu hadiah. Kau, aku dengar, Pak Harris, diturunkan ke tingkat akar rumput dan mungkin tak kembali. Itu untuk orang luar sepertimu. Baron sementara ditugaskan ke lapangan dan Tuan Lee akan membantunya melakukan comeback. Tuan Lee? Apakah itu Tuan Lee yang disebut Baron di telepon? Hai, Tuan Lee. Semua terkendali. Siapa Tuan Lee itu? Pria itu bisa mempengaruhi perusahaan dan bisa membantu Baron untuk kembali. Nanti, aku akan keluarkan Vita dari sana. Lalu, semua di sini akan jadi milikku. Pantaskah barang-barangku semakin berkurang di rumah ini?
Ternyata kau menduduki rumahku. Nyonya Haris. Maaf, aku masuk kamar salah. Tidak. Kuingat, akulah pemilik rumah ini. Jadi, kau yang salah kamar. Nancy, gaun ini mahal, tapi berbau uang busuk. Tak cocok untukmu. Akan kusuruh orang ambilkan gaun yang lebih cocok. Dengan begitu, kau akan tahu posisimu. Beri dia seragam pelayan. Baik. Vita, apa maksudmu? Menurutmu, ku ingat, ku masukmu untuk melayani. Jika tak suka, kau boleh pergi. Kamu Pakai ini. Jangan lakukan yang tak pantas dan jangan berdiri di tempat yang bukan milikmu. Bebek jelek bisa jadi angsa putih karena memang dasarnya begitu. Benar bukan? Oh benar. Buang gaun ini ke tempat sampah. Ku benci barang yang sudah disentuh orang. Vita, beraninya kau mempermalukanku? Kenapa berpakaian begini? Mau bermain-main? Jangan begini. Hentikan. Sayang, kamu pulang. Sayang, cicipi masakanku ini. Kau yang masak. Ya, sayang, hanya kamu yang cari nafkah. Jadi aku harus memberimu hadiah. Kalau tidak, nanti kau tinggalkanku. Kau terlalu khawatir. Kenapa Nancy berpakaian begini? Nancy, jelaskan padanya. Aku di sini untuk melayani kalian berdua. Kau paham benar. Sayang, aku menyesal atas perbuatanku dulu. Sekarang aku mengerti. Mereka sengaja memecah belah kita. Sayang, kurasa mereka ingin mengangkat Tuan Lee sebagai pemimpin. Meski Tuan Lee baik padaku, dia tetap orang luar. Aku tak bisa menyerahkan perusahaan padanya. Pendapatmu? Menurut peraturan, setelah saham ditarik kembali, saham itu akan dibagi ke para pemegang saham. Sekarang mereka ingin memilih presiden baru. Sudah pasti Tuan Lee yang terpilih. Kalau begitu, Hill Group akan berubah besar. Tak harus seperti itu. Ada jalan lain. Tapi Apa? aku tak bisa menghubungi Dick. Dick membenciku. Kupikir dia sudah memaafkanku kali ini. Tapi ternyata dia malah mengkhianatiku. Sayang, hanya kau yang kupunya. Sayang, aku akan selalu mendukungmu. Tadi kau bilang ada jalan lain, apa itu? Aku menyuruh orang memalsukan tulisan tangan Dick untuk menandatangani kontrak transfer. Asalkan bisa buktikan dia tak punya saham, penarikan saham tak akan berlaku. Maksudmu? Lupakan saja, terlalu riskan. Sudah kususun perjanjian transfer, tapi sahamnya tak bisa ditransfer ke aku, akan terlalu mencolok. Jadi, aku ingin transfer ke kamu, lalu aku adakan rapat dan berikan segel di rapat itu. Dengan begitu,
tak akan ada masalah. Kau serius? Tentu, sayang. Sekarang, hanya kau yang bisa jaga perusahaan ini. Sayang, aku tak mau saham-saham ini maupun jabatan presiden, tapi aku cinta padamu. Jadi akan kubantu, wujudkan keinginanmu, Tapi, jangan khawatir, serahkan padaku. baiklah. Dick, tunggu aku. Akan kuselamatkan kau. Jika mereka benar menculikmu. Ini satu-satunya cara untuk menjagamu hidup. Awasi Vita, hubungi aku. Kalau ada masalah, Dia anggap aku pengasuh. Kau lihat aku paparazi? aku tahu kau dirugikan. Tapi yang aku lakukan ini untuk masa depan kita. Setelah selesai, aku akan ceraikan dia dan nikahi engkau. Aku buat dia berlutut. Minta maaf padamu. Nah, baru betul. Aku pergi dulu. Apa yang kau buat? Aku cakap dengan kau. Pelok lantai. Kau suruh aku pelok lantai? Kau bergurau ke? Kau rasa diri kau tuan rumah pula? Mr. Harris bicara untukmu, tapi jangan sangka kau mulia. Kau harus tahu identiti sebenar. Kamu berdua, ajarlah dia cara jadi pembantu rumah. Baik, berani kau. Apa yang kau buat? Apa yang kau buat? Lepaskan aku. Vita, kelompok Hill akan jadi milikku. Siapa di sana? Dick, ini aku. Vita. Kenapa kau di sini? Kutemukan petunjuk yang kau tinggalkan di jam tanganmu dan tahu Baron menculikmu. Jadi, kupasang perangkap. Hentikan di sini, akan kuselamatkan kau dari sini. Tunggu, Vita. Hasilnya, laporan autopsi itu yang kau berikan sudah keluar. Siapa orang itu? Wan Lee. Semua sudah selesai.
kita akan berhasil. Grup Hill akhirnya akan menjadi milikku. Aku tinggal di luar negeri, bertahun-tahun, dan menderita banyak. Pada akhirnya, aku akan dapatkan semuanya. Kalian berdua, lihat, perusahaan ini adalah milikku. Kalian berdua bisa tenang. Jika kalian khawatir dengan Dick dan Vita, muncul saja dalam mimpiku. Nanti aku akan kirim mereka ke neraka untuk temanimu. Tuan Lee, Anda sangat bijaksana memanfaatkan kepercayaan Vita untuk menipu Dick agar menandatangani dokumen pengalihan aset. Lalu manfaatkan kemarahan massa untuk mengusirnya. Akhirnya, beli kembali aset-aset itu untuk menutupi celah perusahaan. Tuan Lee, kalau Anda tidak kembali tepat waktu, aku akan tertipu oleh Vita dan Dick. Orang tuanya saja bisa lawan untukku. Apalagi Vita, yang hanya anak kecil berani saing dengan aku. Ini akhir hidupnya. Tuan Lee, apa rencana berikutnya? Dia ingin mengadakan pesta, kan? Maka bantu dia selenggarakan. Berikan pujian setinggi langit. Setelah dapatkan segel, buat dia jatuh terpuruk di depan semua orang. Saat itu, dia tidak akan berani tinggal di kota Pon. Kau berhutang padaku, maka anak perempuanmu yang akan melunasinya. Tuan Lee, saya pergi dulu. Mobil itu aneh sekali. Satu lagi yang hilang dari keluarga Hill. Perusahaan itu akan segera menjadi milikku. Vita, kau belum menyerah juga? Masih berpura-pura? Maaf ya, si nomor yang Anda telepon sibuk. Bangun. Tuan Harris, mengapa Anda kembali? Adakah yang datang setelah aku pergi? Ini kan tempat terpencil. Mana mungkin ada yang datang? Berikan kuncinya. Mengapa kau datang lagi? Ada apa? Kau sudah menculikku. Sekarang aku tak bisa tidur. Apa? Kira ada yang masuk? Apa kau tidak percaya diri? Kau takut pengungsi seperti aku bisa kabur? Jangan berbelit. Katakan, apa Vita ke sini? Ya. Kau, Kalau iya, mengapa dia tinggalkan aku menderita di sini? Baron, tidak sepertimu. Vita punya nurani. Lagi pula, kau paksa Vita mengusirku dari keluarga. Dan kau tipu aku tanda tangan kontrak.
Kurasa sekarang Vita sulit untuk menyelamatkan diri. Jadi, bagaimana dia bisa membantuku? Jujur saja, kalian berdua bodoh. Percaya saja, orang mau bantu gratis. Tak ada yang gratis di dunia ini. Sejak kau terbujuk Tuan Lee, tanda tangan kontrak alih aset, kalian berdua udah kalah. Kau dan Darren manfaatkan kepercayaanku dan tipu aku, tanda tangan kontrak, apa maksudmu? Dan kematian orang tuaku. Aku lihat tanda tangan di laporan autopsi, itu dia. Aku bantu Tuan Lee ambil kembali haknya dari kematian orang tuamu, alih aset, hingga rencana usirmu pergi. Semua ini rencana kami. Bagaimana dengan Vita? Bertahun-tahun dia mencintai dan mempercayaimu sepenuh hati. Apa kau tak punya perasaan padanya? Dia tuli. Pantaskah dia diperlakukan begitu? Ayo, Dick. Mari pergi. Tidak. Aku tak bisa pergi sekarang. Kenapa? Mereka akan tahu aku kabur. Kamu tak boleh diketahui sekarang. Selain itu, aku masih berguna bagi mereka. Jadi mereka tak akan sakiti aku. Baron, kapan kamu akan ceraikan wanita itu? Kamu hanya akan lihat dia menyiksaku. Aku harus pel lantai, cuci baju, dan makan dengan pelayan. Aku belum pernah diperlakukan seburuk ini. Baik. Tidak apa? Jangan khawatir. Vita akan hancur. Dalam beberapa hari, begitu rapat selesai, aku akan ambil segelnya dan ceraikan dia. Mengerti? Benarkah? Aku ingin hadir. Kamu tak pernah berniat untuk menceraikannya dan menikahiku, kan? Baron, ku bicara serius. Aku tahu semua hal yang kamu lakukan. Kamu tak bisa buang aku. Baiklah. Kau boleh hadir, tapi ada syaratnya. Jangan cari masalah. Baik. Vita, akan kulihat bagaimana kau akan hancur. Aku terlalu banyak berpikir. Dia tidak pergi. Sayang. Sayang, ada apa? Kenapa belum tidur sampai larut? Ada masalah? Sayang, ini. Lihat tanda tangan ini. Mirip asli, ya. Jika Dick melihatnya, dia mungkin mengira dia yang menandatangani. Ini persis seperti tanda tangan Dick. Sayang, bagaimana kau melakukannya? Sayang, bagaimana caramu? Ya, sudahlah, jangan tanya. Yang penting sudah selesai. Stempel. Sayang, jangan khawatir. Aku tak akan mengingkari janjiku. Aku sudah mengirim undangan ke para pemegang saham dan tokoh penting di kota. Kita akan mengadakan rapat besar pemegang saham minggu depan. Di situasi itu, aku pasti akan menyerahkan stempel padamu. Hill Group adalah perusahaan terbesar di kota Pon. Transfer saham ini penting. Harus diumumkan di acara resmi. Minggu depan, tidak bisa. Banyak hal bisa terjadi dalam seminggu. Aku tak sabar. Sayang, bagaimana kalau lusa saja? Makin cepat makin baik. Lusa mendesak sekali. Sayang, jangan-jangan kau merencanakan sesuatu, kan?
Tidak sama sekali. Aku hanya ingin mengambil alih stempel dan perusahaan secepatnya. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan rasa hormat semua orang. Baiklah. Akan kulakukan katamu. Sayang, kau sudah bekerja terlalu keras. Makanlah sup ayam ini. Bergizi. Ini. Terima kasih, sayang. Oh iya, Nancy. Besok aku menghadiri jamuan makan, gaun malamku berdebu, cucikan. Baik Nyonya Haris. Bolehkah saya tahu yang mana yang Nyonya maksud? Semuanya. Apa? Ita, kamu punya terlalu banyak gaun malam. Mencuci setiap helainya adalah tugas yang sangat berat, Nancy. Apa Dip? Dia pembantu kita, itu tugasnya. Atau karena kau menganggapnya sebagai nyonya rumah ini, jadi dia tak boleh kerja kasar. Tentu saja tidak. Aku hanya berpikir, Nancy adalah temanmu. Bukankah tidak pantas menyuruhnya? Lalu apa masalahnya kalau dia temanku? Sayang, kenapa kau membelanya? Apa engkau tertarik padanya? Apa yang kau bicarakan? Aku hanya mencintaimu. Bagus kalau begitu. Sayang, aku undang semua orang penting. Kau telepon ke acara besok. Tentu aku harus dandan cantik atau malah memalukanmu. Dengar itu, Nancy. Lakukan seperti permintaan Nyonya Harris untuk gaun-gaun ini. Pastikan setiap helai bersih sempurna. Jika besok dia tampil dengan gaun yang memalukan, kau yang akan bertanggung jawab. Ya, Tuan. Pita Hill, beraninya kau menyuruhku melakukan ini? Sejak kapan aku harus merendahkan diri? Setelah besok, kau akan hancur. Mengapa harus menunggu besok? Nancy, kemarin pasti sulit untukmu. Mencuci begitu banyak baju, pasti kamu lelah sekali. Nyonya Harris, ini tugas saya. Bantu saya pilih beberapa untuk dipakai nanti. Ambil juga beberapa untukmu. Anggap saja hadiah dariku. Lebih baik ini daripada memakainya diam-diam. Benar, bukan? Ya ampun, Nidakan ini Harris. Nidat Harris, lihat gaunmu semuanya robek. Harus bagaimana ini? Apa? Ada garis rapi di setiap gaun. Ini pasti sengaja dipotong benda tajam. Nancy, kalau tak salah, ini semua gaun yang kutitip cucikan kemarin. Maafkan saya, Ani. Haris, Anda ingin saya membersihkannya, jadi saya gosok sekuat tenaga. Saya tidak tahu gaun Anda begitu rapuh. Berlututlah. Sekarang, Nidat Harris, pestanya akan dimulai dalam 1 jam lagi. Kita tidak punya waktu untuk menyiapkan gaun baru. apakah ada cadangan? Dia mencuci semuanya. Nina Harris, saya hanya lakukan perintah Anda. Anda tak bisa salahkan saya. Saya baru ingat, masih ada satu yang belum dicuci. Saya ambilkan sekarang. Harris, bagaimana dengan yang ini? Ini gaun Nigolat Hill. Kau, Nyonya Harris, aku tidak menyangka ini adalah baju ibumu. Tapi, ini satu-satunya baju yang bisa dipakai di rumah saat ini. Ini semua salahku. Aku bahkan tak bisa mencuci beberapa baju dengan benar. Kamu
Vita, sudah hampir waktunya. Kenapa tidak pakai baju ini saja? Dengan memakai baju ibumu, kamu bisa tunjukkan dukungan keluarga kamu padaku. Itu akan tingkatkan kepercayaan diriku, bukankah begitu? Baiklah, Nyonya Harris, kamu. kalian berdua, kamu adalah suamiku. Dan kamu adalah sahabatku. Kalian berdua yang bilang. Jadi tentu saja, aku harus mendengarkan kalian. Rasa malu darinya sangat membuatku senang. Aku sudah menemukan butik khusus mewah untukmu. Pergi ambil bajumu. Ibu, ayah, akan kusaksikan akhir dari mereka berdua dengan baju ibu. Baron, kamu masuk duluan. Baju ini terus mengingatkanku pada orang tuaku. Aku agak tidak karuan. Beri aku beberapa menit untuk kembali ke suasana hati. Baik. Dick, bagaimana hasilnya? Vita, jangan khawatir. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Akan kuungkap Darren dan Baron sekaligus. Tapi kurasa anak buah mereka mungkin sudah tahu. Kita... Tuan Harris, bintang baru kita, Anda mendapatkan 50% saham Grup Hill di usia semuda ini. Dan akan segera mengambil alih seluruh perusahaan dengan segelnya juga. Saya masih hijau, mohon bimbingannya ke depannya. Tuan Harris, putri saya baru genap 20 tahun. Bagaimana pendapat Anda tentangnya? Apa maksud Anda? Semua tahu Anda punya istri tuli, bukan? Tak hanya tuli, tapi juga bisu. Orang tuanya meninggal, tapi dia mengusir satu-satunya saudara dari rumah. Dia bersikap sewenang-wenang hanya demi segel itu. Setelah Anda dapatkan, dia akan tamat. Putri saya cukup baik, bukan? Hadirin sekalian, selamat datang di jamuan. Mari sambut Nyonya rumah acara ini, Nyonya Vita Hill. Kenapa dia pakai gaun itu? Jauhi saja gaun kematian, bisa bawa siap. Berhenti di situ, apa yang kau kenakan? Sangat tidak pantas, ganti pakaianmu. Kau mempermalukan kita semua. Ada masalah apa? Gaun ibuku adalah simbol kehadirannya. Ini menenangkanku. Kau, Vita, pakai yang kau mau. Bagaimanapun, Ibu Vita adalah pendiri Grup Hill. Anggap saja ini sebagai saksi pertemuan ini. Tuan Lee, hanya Anda yang mengerti makna gaun ini. Benar, bukan? Tentu saja. Tentu saja. Pak Lee, Anda membantunya. Setiap kali dia membuat kami dalam masalah, sekarang kami akhirnya berhasil melewati dan kembali ke jalur yang benar. Tetapi dia menyerahkan perusahaan kepada orang lain. Mengapa Anda terus membantu orang yang tidak tahu berterima kasih? Tidak tahu berterima kasih, Pak Lee. Mungkin Anda bisa menjelaskan kata itu kepadaku nanti. Halo semuanya, saya Vita Hill. Atas nama orang tua saya dan saudara laki-laki saya menyambut Anda. Saya mengumpulkan Anda di sini hari ini untuk mengumumkan penyerahan segel otoritas ini kepada suami saya, Baron Harris. Anda semua pasti tahu bahwa orang tua saya meninggal dunia dalam kecelakaan mobil. Saudara laki-laki saya masih muda.
Dan saya, Tuli. Baron telah menjadi pendukungku. Anda mungkin tidak mengerti kualitas baiknya hanya dengan beberapa kata dariku. Jadi, saya secara khusus meminta karyawan kami untuk merekam video pendek. Saya percaya melalui ini, Anda akan mengenal dan memahami Baron lebih baik. Video apa? Saya belum pernah mendengar ini. Pak Harris, mereka pasti penuh dengan pujian untuk Anda. Siapa di perusahaan ini berani menyinggung Anda? Pak Harris paling bertanggung jawab. Manajer yang pernah bekerja dengan saya, dia sangat bersahaja dan ramah. Selama saya bekerja di bawah Pak Harris, saya telah belajar banyak. Siapa di sana? Apa? Apa? Apa itu? Siapa di sana? Berhenti menonton. Matikan itu. Matikan. Vita, aku bisa jelaskan. Bukan seperti itu. Vita. Baron Harris, aku percaya sepenuhnya padamu, tapi kau selingkuh dariku dengan sahabatku. Kamu membuatku muak. Kau bangsat. Vita. Kalian sudah bersama begitu lama. Ini hanya kesalahan sekali. Wajar bagi pria. Banyak yang mengawasi. Sebaiknya kau jaga harga dirinya. Benar. Dia yang merayuku. Aku juga korban. Vita. Benar, Nona Hill. Ini wajar. Bagi pria, Nona Hill. Jangan sok suci. Vita Hill. Aku memberimu jalan keluar. Jangan cari masalah. Saudaramu ditangkap saat melarikan diri. Dia tak akan menyelamatkanmu hari ini. Beri stempel itu. Beri. Bosias. Vita, kali ini aku takkan biarkan kau hadapi mereka sendirian. Bagaimana mungkin? Kau tak bisa berikan segel itu ke Baron Harris. Dick Hill, kau menggelapkan semua dana perusahaan kami. Itu menyebabkan kekurangan dana kami. Jika bukan karena Tuan Lee yang mengganti dana itu dengan sukarela, kami sudah bangkrut. Kau harus menggantinya. Kembalikan. Aku tidak mengambil uangnya, jadi bukan aku yang berutang padamu, tapi mereka iya. Kau, apa maksudmu? Menurutmu apa hubungan antara Darren Lee dan Baron Harris? Hubungan apa lagi itu? Hubungan erat. Darren Lee adalah guru Baron Harris. Baron kenal Darren jauh sebelum dia kenal Vita. Ini semua adalah akal bulus Darren. Pertama, dia bunuh orang tuaku, biarkan perusahaan kacau. Lalu, dia suruh Baron dekati Vita, dapatkan kepercayaannya, untuk ambil alih semua saham Hill Group. Kalian semua tertipu. Bagaimana mungkin? Tuan Lee, benarkah itu? Tuan Lee, katakan sesuatu. Tuan Lee, sekarang bagaimana? Tuan Hill, apa kau lupa? Kau sendiri yang tanda tangani perjanjian pengalihan aset itu, tapi sekarang kau malah mencoba mencemarkan kami? Sangat konyol. Darren Lee, dulu Vita percaya padamu, dan Baron terus mendesakku. Kau bilang bisa mengembalikan berkali lipat lewat koneksi luar negeri. Jadi kulakukan untuk membantu Vita dan diriku keluar dari situasi. Saat itu, kutanda tangani kontrak itu. Aku mengaku, aku bodoh mempercayaimu. Grup Hill hampir bangkrut karenanya. Aku mengecewakan adikku, orang tuaku, dan kalian semua pemegang saham di sini. Hari ini, aku minta maaf sepenuh hati pada kalian semua. Dick, Kau kira bisa mengelak hanya dengan kata-kata manismu? Tuan Hill, itu naif darimu. Baron, paling tidak dia berani mengakui kesalahan. Beranikah kau
Berani kau menyangkal kalau kau selingkuh, berhubungan dengan sahabatku, bahkan berusaha membunuh. Mengelabui? Anggap saja kau beruntung, masih ku mau menaruh mataku padamu. Apa kalian ada yang tahu bagaimana rasanya hidup bersama orang tuli? Aku hanya ingin wanita normal. Apa salahnya? Dia benar juga. Seberapa kaya pun Vita, dia tetap tuli. Dia pantas disalahkan sendiri. Kau dengar itu? Mereka semua pihakku. Oh iya, aku lupa. Kau tuli. Kau tak dengar apa-apa? Mengapa tak memohon? Aku bisa sampaikan pesanmu. Kau brengsek. Siapa bilang tak bisa? Bagaimana mungkin? Aku telah uji engkau berkali-kali, kau tak bereaksi. Kau bohong kan? Saat dulu kita menikah, saat kau selingkuh dengan Nancy, pendengaranku pulih. Ternyata sejak kau bisa mendengar, Ya, dulu kukira kaulah cinta sejati hidupku. Aku siap memberikanmu 50% saham perusahaan ini. Tapi, betapa bodohnya aku. Untungnya saat itu foto orang tuaku jatuh mengenai kepalaku hingga membuatku kembali bisa mendengar. Akhirnya ketahuan juga kalian berdua selingkuh. jadi karena itu kau menyumbangkan saham yang seharusnya untukku ke yayasan di hari pernikahan kita. Memang harus bagaimana? Kupikir kau sangka aku akan memberi saham ke pria yang selingkuh. Lagi pula, aku tahu belakangan kau terlibat dalam kematian orang tuaku. Apa? Apa hubungan Pak Harris dengan kematian mereka? Ini semua rekayasa dari si Pak Harris dan Pak Lee yang dijuluki penyelamat Hill Group itu. Mereka berdua merancang kecelakaan untuk membunuh orang tuaku. Jadi, tabrakan yang membunuh mereka berdua bukan kecelakaan? Mana mungkin Pak Lee membantu mereka dirikan perusahaan ini? Dia takkan berbuat begitu. Vita, kau tak boleh fitnah dia seperti ini. Kau melakukan semua ini hanya demi saham. Orang tuamu adalah teman baikku. Kenapa aku melakukan itu pada mereka dulu? Kau meyakinkan mereka untuk pergi ke rapat bisnis. Dalam perjalanan, kau menyewa 2 mobil untuk menabrak mereka. Setelah itu, kau meminta Baron untuk menahanku. Karena itu, aku tak sempat melihat mereka untuk terakhir kalinya. Kau bahkan memalsukan laporan autopsi. Mana buktinya? Aku mengirim laporan aslinya ke lembaga otentikasi kota Pon yang paling berwibawa. Tanda tangan di sana adalah milikmu. Apalagi yang ingin kau katakan? Jadi, di mana itu sekarang? Kau. Tapi Tuan Hill, Baru saja datang dan mengambil laporannya pergi meskipun dia menutupi wajahnya dengan masker dan kacamata hitam. Dari sertifikat yang dia tunjukkan padaku, dia memang Tuan Hill. oh tidak, mereka pasti mengirim orang untuk mengambil dan menghancurkan laporannya. Dick melihat hasilnya. Tapi sekarang dengan laporan yang hancur, bukti apa yang kita punya untuk mengungkap Darren? Ingin mengungkapku tanpa bukti? Betapa naifnya kau. Siapa bilang kami tak punya bukti? Mau buktinya, kan? Ini buktinya. Kau pikir dengan menyanderaku dan menyuruh Baron menghancurkan laporan, fakta kau membunuh orang tuaku bisa kau tutupi? Apa maksudmu? Jadi, Masih menyangkal, ya? aku tak bersalah. Harus aku akui apa? Ini, rasakan dikhianati orang yang kau percaya. Kalian sangat bodoh. Kalian percaya orang akan bantu kalian gratis? Tak ada yang gratis di dunia ini sejak kalian terbujuk untuk tanda tangan kontrak. Kalian berdua sudah kalah. Aku bantu Tien Lee ambil kembali miliknya. Sejujurnya, dari kematian orang tuamu, pengalian aset, sampai rencana usir kalian, semua ini adalah rencana kami. Dari mana kau dapat rekaman itu? Beri ke sini. Tentu dari adikku. Dick,
Pendapatmu benar. Jika engkau pergi sekarang, itu pasti akan membuat mereka curiga. Kalau begitu, bawa ini bersamamu. Ingat untuk menjaga keselamatanmu. Vita, jangan khawatir. Aku akan memancingnya untuk berbicara, mendapatkan bukti yang kita perlukan. Jadi benar kok. Malam itu, Bukan cuma malam itu. Di TKP kecelakaan dan di balik tirai ruang kerjamu, semua itu aku. Tapi kau terlalu bodoh untuk menyadarinya. Bahkan sekalipun tidak. seharusnya aku mencekikmu. Bahkan jika kau bisa, kau tetap kalah dalam permainan ini. Vita, penjaga. Vita, Suamiku mendekati, merencanakan, dan mencoba membunuhku. Aku tak percaya. Ternyata benar Darren yang membunuh Tuan dan Nyonya Hill. Binatang, Tuan Lee. Mengapa kalian berteman baik, bukan? Kenapa? Karena mereka ingin mempertahankan cara lama, menolak masa depan. Kusarankan untuk berekspansi dan mencaplok perusahaan kecil, tapi mereka tolak. Bicara omong kosong, seperti memberi kesempatan ke orang dan menjadikan kota Pond tempat yang nyaman untuk bisnis. Brengsek. Lalu mereka beri aku jabatan kepala regional, suruh kerja di luar negeri. Jelas mereka mau mengusirku, bukan? Jadi aku pergi. Siapa butuh mereka? Aku sendirian di negara baru, masih bisa terkenal dan sukses, bukan? Kalau kau sudah, Sukses besar, membangun reputasi, kenapa balik ke sini untuk bunuh orang tuaku? aku tak ingin mereka yang memaksaku. Harus kuambil kembali hak milikku. Bagus, kamu lumayan. Tunggu saja, kita akan berhadapan lagi. Grup Hill akan jadi milikku. Aku belum kalah. Darren Lee, kami dapat laporan keterlibatanmu dalam pembunuhan, transfer aset ilegal, penggelapan, dan kejahatan lain. Kami punya bukti cukup. Kami di sini untuk menahanmu. Tangkap dia. Kau lapor ke polisi. Tien, Lee, ini masyarakat hukum. Seharusnya engkau dihukum sesuai hukum. Tentu saja, akan kucari pengacara terbaik agar hukumanmu maksimal. Katamu belum kalah. Tapi sejak kau pergi ke luar negeri, kau sudah kalah. Semua sudah kupersiapkan. Hampir saja berhasil. Tapi aku benar-benar tak menyangka. Akhirnya begini. Kau gagal ikuti arahanku. Dasar tak berguna. Kalah oleh wanita sialan. Ayo bergerak. Brengsek kau membunuh Tien Hill. Hajar dia. Dia pantas menderita di neraka karena dosanya. Kami hampir bangkrut. Vita Hill, kau berhasil membuatku berlutut. Was, Tentu tidak. Aku masih menunggu. Sedikit keseruan lagi. apa? Kau lupa, siapa yang membuatku memakai gaun ini tadi? Bukannya kau belikan dia gaun malam mahal yang dibuat khusus? Aku harus melihatnya, atau semua usahamu akan sia-sia. Wah, butik penjahit itu memang mewah. Lama sekali aku mengenakan ini. Untungnya aku berhasil. Hari ini, aku akan menjadi Nyonya Harris sejati. Vita memakai gaun orang mati. Pasti dia mempermalukan diri. Aku harus lebih menghinanya. Kenapa semua orang pergi? Rapatnya selesai. Tidak mungkin, aku harus buru-buru. Bagaimana lagi memamerkan ini? Gaun ini sangat mahal. Baron, apa yang terjadi? Sayang, udah lihat bajunya. Bagaimana menurutmu? Sampah tetaplah sampah. Walau dibungkus dengan yang mewah, tetap tak berharga. Bukankah kau selalu ingin menjadi Nyonya Harris? Aku akan penuhi keinginanmu. Hanya saja, Tien, Harris sekarang pria tak berguna.
Masihkah kau menginginkannya? Baron, ada apa? Apa si tunarungmu itu mengganggumu lagi, hah? Mulai hari ini, aku tak mau lagi dengar kata tunarungu di sini. Kau mendengar? Kau bisa mendengarku? Sejak kapan? Tebak. Kalau begitu, Jangan khawatir. Aku tak mau pria ini lagi. Silakan ambil. Hanya saja, dia bukan lagi TN, Harris yang berkuasa. Kini dia hanya orang tak berguna yang akan diludahi. Dan kalian bisa menikmati hidup bersamanya. Sahabatku. bukannya kau bilang, aku akan menjadi Nyonya Harris? Bukannya kau janji akan mengusirnya? Kenapa rencanamu jadi begini? Cukup. Aku tak perlu kau menyuruhku harus bagaimana. Kenapa kau berteriak padaku? Coba hadapi Vita kalau berani. Dasar lelaki, dikalahkan perempuan. Pengecut. Siapa bilang aku gagal? Aku belum tanda tangan perjanjian cerai ini. Maksudmu apa? Dia ingin aku pergi tanpa sepeser pun. Mana mungkin. Ini akan kita pakai untuk menguras uangnya. Kau kira itu mudah? Kau dan gurumu membunuh orang tuanya? Mana mungkin dia kasih uang? Tergantung mana yang lebih dia hargai, uang atau nyawanya. Apa yang kau rencanakan? Dengan pisau di lehernya, dia tak akan berani menolak. Kita bisa menikmati sisa hidup kita dengan kekayaan itu. Oh ya? Bagaimana? Kalau dia lebih pilih uang? Bahkan kalau dia mau mati, saudaranya tak akan izinkan. Bagus, selamat. Selamat nih. Hill dan Ten Hill berhasil merebut kembali grup Hill. Sebelumnya, kami semua bodoh, makanya dua brengsek itu hampir menghancurkan perusahaan. Tapi untungnya Ten Hill dan Anda turun tangan. Mulai sekarang, kami harap bisa melayani lebih baik di bawah kepemimpinanmu. Semua pemegang saham menjadikan grup Hill seperti sekarang. Tentang yang dulu, lupakan masa lalu. Mulai sekarang, aku butuh dukungan kalian semua untuk membuat grup Hill lebih kuat lagi. Tentu. Nyemahan Hill, ponsel Anda. Tak perlu beritahu aku. Lupa ya, pendengaranku sudah pulih. Aku tunggu di rumah malam ini. Aku akan tanda tangani perjanjian cerai di depanmu. Kita pernah bahagia, akhir yang baik saja. Vita, dia mau apa? Aku ikut. Tak perlu. Sudah ada pengacara untuk bahas vonis Darren Lee. Kamu temui dia. Aku urus sendiri, Baron. Dia tak punya kuasa atau pengaruh lagi. Dia tak akan berani. Baik. Ayo, pergi. Kita, ini akan jadi rumah kita mulai sekarang. Ya. Kalian berdua sampah, berkencan di rumahku. Mana perjanjiannya? Tanda tangani dan minggir. Mau aku pergi, mau aku bercerai tanpa sepeser pun, 50 juta, transfer sekarang ke rekeningku, atau tak ada tanda tangan. Kau akan tetap Nyonya Harris seumur hidupmu. Mau buang aku, mimpi kali. Dengar baik-baik, Baron. Aku paling benci diancam.
Jika kau berlutut dan merengek padaku, mungkin akan kuperhatikan untuk memberimu uang jalan. Kau pilih cara yang salah. Kau kira aku akan menyerah padamu hanya untuk tanda tangan? Aku kasih waktu 3 hari. Jika masih tak mau tanda tangan, kau mungkin akan dapat akibat serius, seperti kehilangan anggota badan. Baron, jangan sakiti dia. Baron, kau gila. Ku peringatkan, penculikan untuk pemerasan itu kejahatan berat. Kau akan mati di penjara. Aku tidak gila. Aku hanya mau uangku. 50 juta di rekeningku. Aku langsung pergi. Pemerasan apaan? Mau tangkap aku? Teruslah bermimpi. Baik, tenang dulu. Jangan lukai Vita. Aku bisa beri apapun yang kau mau. Kau cari tali untuk ikat dia. Baik. Jangan mendekat. Pak, cepat. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau khianati aku? Kenapa aku lakukan itu? Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan tadi? Penculikan untuk pemerasan adalah kejahatan serius. Aku mau bersamamu hanya demi uang. Aku tak mau jadi penjahat. Mau aku kabur bersamamu. Aku masih muda. Aku bisa cari pria kaya lain. Ngapain aku pilih hidup sengsara bersamamu? Tanda tangani. Mau tanda tanganku? Aku sudah tak punya apa-apa lagi. Aku takkan tanda tangan. Apa yang bisa kau lakukan? Baron Harris. Ingat, kau masih punya nyawa yang bisa hilang. Tanda tangan sekarang. Tanda tangan. Vita, kau bebas sekarang. Coba tebak. Kenapa aku datang, walau tahu semua rencanamu? Karena aku perlu alasan untuk memenjarakanmu. Kau main-main denganku. Dasar bajingan, jangan bergerak. Brengsek. Tunggu. Kita sudah bahas ini, kan? Aku membantumu tadi. Lupakan masa lalu kita. Begini saja, ya. Jangan khawatir. Aku tepati janjiku. Boleh aku pergi sekarang? Boleh. Oke. Vita, kau biarkan dia pergi begitu saja. Perempuan seperti dia akan cari masalah sendiri. Hari ini ku bebaskan dia. Tapi lain kali, orang lain mungkin takkan. Vita, waktunya makan malam. Baik, sebentar lagi.